Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Materi yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang mutagen. Materi ini adalah kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, yaitu tentang mutasi. Baik anak-anak, disimak ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih pengertian dari mutagen? Mutagen adalah bahan atau agen, baik berupa bahan kimia maupun biologi ataupun fisika, yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen sendiri dapat meningkatkan kecepatan mutasi hingga 10-1000 kali lipat dari keadaan yang normal. Kemudian, ciri lain dari mutagen adalah bahan atau gen yang tergolong ke dalam mutagen seperti asam nitrat, kemudian radiasi sinar ultraviolet atau kolkisin dan lain sebagainya. Dan tentunya bahan-bahan ini adalah bahan yang sering kali ada di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah jenis-jenis mutasi. Di antaranya adalah berdasarkan faktor penyebabnya, mutasi ada dua jenis, dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama ada mutasi alamiah atau disebut dengan mutasi spontan. Nah, merupakan mutasi yang disebabkan oleh faktor alam seperti sinar ultraviolet, kemudian sinar kosmos, sinar radioaktif, ataupun kesalahan sewaktu terjadi atau proses replikasi DNA. Kemudian, yang kedua adalah mutasi buatan atau disebut dengan mutasi induksi. Mutasi ini merupakan mutasi atau proses yang dilakukan secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti penggunaan bahan radioaktif ataupun proses rekayasa genetika untuk memperoleh bibit unggul, kemudian penggunaan senjata nuklir dan reaktor atom. Kalian pernah mendengar informasi atau berita tentang terjadinya kebocoran nuklir di Jepang, yaitu tepatnya di Fukushima. Nah, kalian cari informasi ya, apa yang terjadi di sana setelah terjadi kebocoran nuklir. Zat atau bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi atau disebut dengan mutagen, kita kelompokkan menjadi 3 golongan ya. Yang pertama ada bahan atau zat yang bersumber dari bahan kimia, kemudian yang kedua zat atau bahan yang bersumber dari fisika, dan yang ketiga adalah zat atau bahan mutagen yang bersumber dari bahan biologi. Berikut kita uraikan satu persatu. Kita bahas yang pertama ya, mutagen dari bahan kimia. Cirinya adalah biasanya bersifat racun, kemudian tidak larut dalam air, kemudian terikat di dalam lemak sehingga bahan ini atau mutagen ini dapat menimbun di dalam tubuh kita. Contohnya adalah zat kolkisin. Kolkisin sendiri berpengaruh terhadap tubuh kita, yaitu menghambat terbentuknya benang-benang spindel ketika terjadi proses pembelahan sel. Sehingga dengan semakin banyaknya mengkonsumsi kolkisin, maka proses pembelahan sel akan terhambat. Contoh berikutnya adalah pestisida. Pengaruhnya adalah akan muncul karsinoma atau zat kanker yang ada di sel-sel tubuh bagian epitel, sehingga menutupi organ tubuh kita. Kolkisin sendiri merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ketika asam urat. Mutagen yang kedua adalah dari bahan fisika. Nah, contohnya adalah sinar X atau sinar ronsen. Pengaruhnya adalah dengan semakin terpapar banyak oleh sinar ronsen, maka akan meningkatkan frekuensi mutasi pada kromosom X. Contohnya, dampak yang terjadi adalah perubahan warna pada mata. Kemudian, yang kedua adalah sinar ultraviolet. Pengaruhnya adalah
menyebabkan kanker pada kulit. Contoh yang ketiga dari bahan fisika adalah paparan sinar radioaktif. Pengaruhnya dapat menyebabkan mutasi genetik dan timbulnya sel-sel kanker. Kemudian yang keempat adalah paparan sinar alfa, beta, dan sinar gamma. Pengaruhnya terhadap tubuh kita adalah menimbulkan radiasi ionisasi sehingga terjadi abrasi kromosom. Nah, mutagen yang ketiga adalah mutagen yang berbahan dari biologi. Mutagen ini biasanya bersumber dari virus dan bakteri. Pengaruhnya adalah bagian virus yang menyebabkan terjadinya mutasi atau bersifat mutagen adalah bagian DNA-nya. Contohnya adalah virus rubella, menyebabkan terjadinya kerusakan jantung, kerusakan mata, dan kerusakan telinga. Kemudian ada virus hepatitis yang menyebabkan kerusakan atau abrasi pada darah dan sumsum tulang. Biasanya pengaruh dari mutagen berbahan biologi adalah merusak kromosom sehingga sel menjadi abnormal. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, yaitu tentang jenis-jenis mutasi, kemudian golongan dari mutagen, yaitu golongan berbahan biologi, kimia, dan fisika, berikutnya Ibu akan berikan lembar kerja untuk pertemuan saat ini ya, yaitu tentang materi mutagen. Lembar kerjanya atau tugas yang harus kalian kerjakan adalah kalian belajar membuat infografis tentang materi mutagen yang sudah Ibu sajikan tadi, atau bisa ditambah dengan sumber-sumber lain yang kalian cari di internet ataupun dari buku bahan ajar. Kemudian infografis yang dibuat harus jelas, kemudian bersifat informatif dan menarik, tampilannya sangat menarik. Terus berikutnya adalah infografis yang dibuat kalian gunakan aplikasi yang ada di PC atau di handphone kalian masing-masing. Boleh, contohnya aplikasinya ada Canva, ada aplikasi Photo InShot, Snapseed, Photogrid, dan lain sebagainya. Kalian bisa kembangkan masing-masing ya. Kemudian, infografis yang dibuat nanti disimpan dalam bentuk gambar, bisa formatnya JPEG ataupun PNG. Semua tugas ini kalian kerjakan dan semuanya merupakan hasil karya sendiri, tidak copy dari internet ataupun screenshot dari internet ataupun dari temennya. Nah, jika sudah selesai maka tugasnya kalian unggah kembali di Google Classroom. Selamat mencoba, silahkan kalian berkreasi, berinovasi, dan selamat bekerja. Safe dan stay healthy, jaga kesehatan, tetap di rumah. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.